Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebagian teman-teman pasti pernah mendengar istilah asas kewarganegaraan, ius sanguinis dan ius iussoli. Tapi mungkin sebagian teman-teman ada yang belum mengerti apa sih perbedaan antara asas ius sanguinis dan ius iussoli. Teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi dari kewarganegaraan itu sendiri dan apa fungsi dari kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau sebagai status ilegal. Sedangkan fungsinya kewarganegaraan supaya orang-orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak terjerat dengan kekuasaan negara lain. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis ini menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang sesuai dengan kewarganegaraan orang tuanya tanpa melihat di mana dia dilahirkan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka anak tersebut sesuai dengan kewarganegaraan orang tuanya yaitu negara A. Nah, negara-negara yang menganut asas ius sanguinis ini adalah seperti Indonesia, Belanda, Cina. Misalnya, contoh ada orang Indonesia yang melahirkan di negara Belanda, maka karena Belanda ini menganut asas ius sanguinis, maka anak yang dilahirkan di negara Belanda tersebut tetap mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua yaitu asas ius iussoli atau asas tempat kelahiran, menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang sesuai dengan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang yang dilahirkan di negara B, maka akan menjadi warga negara B meskipun orang tuanya berkewarganegaraan A. Negara-negara yang menganut asas ius iussoli yaitu diantaranya Amerika, Kanada, Brasil, dan Australia. Contoh, misalnya ada orang Indonesia yang lahir di Amerika ataupun di Brasil atau di Kanada, di Australia, maka anak yang dilahirkan dari warga negara Indonesia tersebut menjadi warga negara tersebut. Ya, misalnya dilahirkan negara Brasil, maka akan menjadi negara Brasil. Misalkan dilahirkan di negara Amerika, maka akan menjadi warga negara Amerika, karena tadi Brasil, Amerika, kemudian Australia dan Kanada menganut asas ius iussoli, meskipun itu adalah warga negara Indonesia yang melahirkan di sana. Ya, kira-kira itu teman-teman semuanya perbedaan antara asas ius sanguinis dan iussoli, di mana ius sanguinis ini menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang sesuai dengan kewarganegaraan orang tuanya meskipun dilahirkan di negara lain. Tadi contohnya, kalau orang Indonesia dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis, itu tetap menjadi warga negara Indonesia. Nah, sebaliknya dengan asas ius iussoli, yaitu tempat kelahiran, di mana menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang sesuai dengan tempat kelahirannya, meskipun orang tuanya bukan kewarganegaraan negara tersebut, yaitu tadi yang menganut itu adalah Amerika, Brasil, Kanada, Australia, seperti itu. Kalau orang di luar negara tersebut lahir di negara Amerika atau Brasil atau Australia atau Kanada, maka menjadi warga negara yang menganut asas ius
yusolli. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.